Dari Manado ya? Iya, aku orang Manado. Abang orang mana, Bang? Sama Manado, cuma bagian Maduranya. Oh, Abang orang Madura. Iya. Manado namanya. Manado, Madurado. Oh, ini Abang yang suka rusuh itu bukan, Bang? Sempat. Itu kan ada beritanya nih, temennya si Sahara ya? Apa ini ya? Bukan lah. Bukan. Kirain. Enggak, aku nggak tahu itu apa Sahara, Saimin nggak ngerti. Nggak mau ada urusan sama itu. Oh, Abang ini ya, santri, bukan? Bukan. Abang kiai. Bukan juga. Gus. Oh, Abang Gus. Gus itu apa? Agus maksudnya? Bukan Agus. Agus itu orang yang paling comel. Gus Roni. Gus Roni. Gus itu apa? Jabatan yang dikasih oleh siapa itu? Agama, dalam agama? Bukan jabatan sih, lebih ke anaknya orang yang dihormati gitu. Anak yang dihormati, memang ada orang yang nggak dihormati? Ya kayak anaknya suku adat kalau di sana gitu. Oh, apa kelebihan dari Gus, anak Gus? Sebenarnya nggak ada kelebihan sih, cuma kalau Gus Roni ini cuma punya satu keistimewaan yaitu kecomelan, itu aja. Nggak ada kelebihan. Kalau poligami dibolehin? Poligami menurut agama saya tuh ya boleh-boleh aja, tapi syaratnya itu berat. Memang ada syarat kalau poligami, Bang? Ada syarat yang sangat berat, yaitu harus adil secara batin dan lahir dan batinnya itu harus adil. Makanya itu sangat berat. Karena kenapa saya katakan sangat berat? Karena pada hakikatnya manusia itu tidak akan pernah berlaku adil. Makanya kenapa disuruh poligami kalau tahu nggak adil? Siapa yang menyuruh? Kan perintahnya bukannya gitu, nikahilah 2 atau 3. Kalau nggak mampu baru 1, kan gitu ya kalau misalnya. Iya, kalau misalkan mampu ya boleh, nikah lebih dari 1 tuh boleh. Tapi perintah awalnya memang disuruh poligami kan? Enggak, cuma lebih kepada kebebasan aja sih. Ini kan mama aku ini kan suka dihina-hina, Bang, ya kan? Suka direndahkan. Abang kira-kira mau nggak sama mama aku, Bang? Sekitar 65 tahun umurnya, Bang. Kalau itu memungkinkan. Gimana? Ini bukan lelucon. Kalau misalkan itu memungkinkan saya dibutuhkan untuk menolong supaya derajatnya lebih keangkat, ya saya nggak apa-apa, saya bersedia. Iya, jadi kan mama aku kan suka difitnah orang, suka dihina-hina gitu kan, karena dia janda miskin ya kan. Abang kira-kira bersedia nggak, Bang? Bersedia. Serius loh, Bang? Dan serius bersedia. Tahu sama mamaku, Bang. Ya, bersedia kalau saya nggak apa-apa. Kalau saya ingin mengikuti sunnah yang sebenar-benarnya dari Nabi saya, Nabi Muhammad, ya sudah, saya mau. Oh gitu. Tapi kan memang nggak ada syaratnya, Bang, harus yang tua gitu, nggak ada dalilnya juga kan? Nggak ada dalil. Ya kita tinggal apa ya? Tinggal menganalisa sejarah Nabi kita. Kenapa alasannya poligami di zaman itu tuh apa? Alasannya itu kenapa? Apakah benar hanya sebatas nafsu atau bagaimana? Kan enggak. Bang pernah tahu kan salah satu istri Nabi itu adalah Zainab, yang adalah bekas anak mantunya, bekas istrinya Zaid. Nah, itu dinikahi juga. Setelah itu malah nikahin lagi yang lain kan? Ya itu kan harus ada alasannya. Karena kondisinya seperti apa di waktu itu, di zaman itu. Makanya nggak berpoligami. Nah, itu apa alasannya? Lah, kamu itu tahu nggak, selama Siti Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad SAW. Zainab. Enggak, istri pertamanya Rasulullah itu siapa? Khadijah. Ya udah, selama itu masih hidup, Rasulullah tidak melakukan poligami. Loh, setelah dia hidup terus dia menikah dengan siapa, Bang? Maksudnya setelah hidup maksudnya? Setelah Khadijah meninggal terus dia menikah dengan siapa, Nabi? Ya tinggal itu kan nada kok masih, itu kan pertanyaan apa? Kamu itu paham nggak sejarahnya? Ya makanya dikasih tahu kan tadi Abang bilang. Konteksnya mungkin ada alasan tertentu. Nah kan tadi Abang bilang Rasul itu menikahi janda-janda mana yang dinikahi dia?
sebenarnya kan kamu sudah tahu, cuman seolah-olah biar saya menjawab yang kemana-mana gitu. Bukan, biarkan lebih jelas gitu. Nah, Siapa semua- tahu Gus ini kan lebih sebenarnya- jago ya tuh. Enggak, sebenarnya begini ya, kita itu beragama, kita itu beda agama, udah bukan apa ya, bukan tugas kita untuk mengurusi apa yang ada di dalam agama kita masing-masing secara personal, baik itu nabinya bagaimana. Yaudah, kalau misalkan nggak mau percaya ya sudah, jalanin saja agamanya Kan masing-masing. saya cuma nanya bang, saya nggak pernah ngurusin gitu. Kan Ya, karena kalau- bang bilang tadi. sekarang saya gantian yang nanya ya. Oke. Kalau menurut ini kan lebih logik ya, bukan lebih apa? Bukan bermaksud saya untuk menyerang, untuk hanya wawasan saja. Kalau di dalam agama, kamu Kristen kan? Katolik? Iya, saya ortodoks. Ortodok. Kalau dalam agamamu, Rasul pertama di dunia ini siapa kira-kira? Rasul Andreas. Andreas itu siapa? Rasul yang pertama dipanggil oleh Tuhan Yesus, dipilih. Oh, abang nggak tahu ya? Enggak, cuman apa penyebutan di dalam penyebutan nama-nama itu di dalam agama kita masing-masing itu kadang berbeda. Oh, karena Tuhan abang kan beda sama Tuhan saya. Tuhan abang kan nggak kenal Rasul Andreas. Iya, Tuhan abang kan waktu itu belum ada yang nyembah kan di abad 1. Enggak. Maksudnya memang Tuhan itu berbeda-beda. Iyalah, beda lah. Tuhanmu dengan Tuhanku beda. Ada banyak Tuhan di dunia ini. Iya, tapi yang Tuhan yang benar kan cuma satu yang bisa membuktikan. Semua kan ngaku Tuhan. Jahatnya, astagfirullahaladzim. Oh, jahatnya di mana bang? Coba. Dia Ada enggak, banyak Tuhan maksudnya kan? enggak. Kita itu sebenarnya menyebut ada beberapa Tuhan itu sudah termasuk golongan kafir loh. Loh, memang betul kan Tuhan abang emang sama dengan Tuhan saya? Ya enggak. Lah, Maksudnya kan logika. enggak. Maksudnya Kan kata abang logika. Kalau Tuhan itu Enggak, beda dengan Tuhan Tuhan, itu- berarti udah ada dua Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Yang saya benar tahu- satu, yang ngaku-ngaku Tuhan kan banyak, betul kan? Loh, orang Ya, Hindu terserah. apakah Tuhannya orang Hindu sama dengan Tuhannya bang? Sama nggak kira-kira? Ya, gimana ya? Kalau secara logika tidak ke hakikat. Kalau kita jawabnya secara logika ya mungkin saja menurut pandangan si agama Hindu menganggap Tuhannya orang Islam itu beda, Tuhannya orang Kristen beda. Tapi kalau kita benar-benar bicara kepada hakikat kita yang sebenarnya, Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu. Berarti abang Cuma nggak kita pernah. aja yang berbeda. Kadang Berarti abang nggak pernah baca Taurat dong? Karena di dalam Taurat hukum Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari perbudakan Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di dalam hukum Taurat aja ada Allah lain selain iya, Allah. itu sangat jelas. Ya, mohon maaf ya, saya tidak mau menyerang agama Nggak Anda. apa-apa, ini kita kan diskusi. Ada Allah lain. Jangan ada Allah lain. Nah, terus kalau Berarti ada misalkan Allah kita lain selalu, dong. Berarti ada enggak selalu menyebut Tuhan itu ada banyak. Tuhanmu dan Tuhanku tidak sama. Emang menurut abang sama? Kalau menurut apa ya? Kalau menurut hakikat Menurut iman saya, abang lah, Tuhan sama itu nggak? cuma satu, yang menciptakan. Terus yang namanya Kalau dosa kamu syirik menganggap- itu apa bang? Enggak. Pertanyaan saya. Enggak, kalau Yang misalkan namanya dosa kalau kamu syirik itu misal- apa? yang dosa syirik itu menyekutukan Tuhan. Nah, berarti ada Tuhan lain. Loh, dosa yang paling tidak ada. pertama itu syirik. Berarti ada Tuhan lain kan udah jelas, toh? Bukan, maksudnya kesetaraannya. Kalau misalkan ya bisa saya sirik ke pohon misalkan. Cuman pohon itu pada hakikatnya tidak akan pernah setara dengan Tuhan. Ya, tapi dia ngerti tetap paham? Tuhan nggak? Tapi dia tetap disebut Tuhan nggak sama penyembahnya? Yo, itu terserah. Ya, Tuhan. Misalkan kamu gini. Saya menganggap Tuhan itu satu. Tetapi kalau misalkan kamu menganggap Yesus itu Tuhan, Yesus ini ya konteksnya Nabi Isa itu ya. Kalau di dalam Kristen itu Isa Al-Masih. Kalau dalam kami Nabi Isa. Kalau misalkan kalian atau kamu menyebut Yesus itu Tuhan, itu ya sudah berbeda Tuhannya.
Loh, nih ya, contoh di Al-Baqarah ya. Al-An'am 108 dikatakan, ya, janganlah kamu memaki sesembahan orang lain. Berarti ada Allah orang lain lah. Berarti kan ada. Berarti Allah pun mengakui ada sesembahan lain. Bunyi ayatnya itu seperti apa? Coba Al-An'am 108 lah, Gus lah mungkin udah tahu kan. Lah enggak. Bunyi ayatnya seperti apa? Ya. Di Al-An'am 108 ya. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Nih, karena mereka nanti akan memaki Allahmu. Ya, mereka akan memaki Allah dengan melampaui batasan itu gitu loh. Enggak sama Yesus dengan Nabi Isa-mu. Itu terserah. Nah, kalau gimana Bang? Janganlah kamu memaki sesembahan yang lain. Ya, sesembahan yang mereka sembah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa sadar pengetahuan. Nah itu, Allahmu ini udah mengakui ada Allah lain, ada sesembahan lain. Kenapa kamu ini? Bahkan ada dosa syirik. Itu kan udah jelas membuktikan ada sesembahan lain, ada Allah lain. Tapi dalam konteks ini kan masalahnya bukan masalah sesembahan, tetapi konteks awal kita berbicara atau berdialek atau bertukar pendapat. Itu kan konteksnya Tuhan. Tuhan itu satu dan tidak pernah ada yang setara dimanapun itu. Tetap Tuhan yang satu itu tidak ada penyetaraan. Semuanya yang ada di dunia ini hanyalah ciptaannya. Itu kalau kita menjawab secara hakikat dan kesadaran. Tapi kalau misalkan ada beberapa orang atau ada pandangan agama lain menganggap bahwa Tuhan itu ada banyak Tuhan, ya itu terserah, itu masalahnya di dia gitu loh. Masalahnya itu Quranmu juga udah mengatakan ada Tuhan lain gitu. Ya toh, jangan kamu menyekutukan Allah lain. Al-Furqan 68 itu jelas. Ada sesembahan lain, ada Allah lain kan Tuhan. Ya, tapi jangan kalau misalkan baca Al-Qur'an itu, kalau misalkan mengutip ayat Al-Qur'an itu, jangan sepotong-potong, itu mesti ada konteksnya di situ. Konteksnya itu kemana dan seperti apa. Itu membahas apa. Tuh. Jangan hanya sepotong ayat lalu dijadikan bahan untuk menyerang. Memang tujuan memang saya tanya ya. Ini kan saya sebelumnya tidak pernah menyerang atau mempertanyakan agamanya Anda, tetapi langsung menyerang agama saya. Abang, saya nggak ada nyerang loh dari tadi. Abang walaupun maksudnya arahnya kan ke sana. Gimana? Menyerang itu cemana sih? Aku juga nggak ngerti. Aku kan hanya bertanya, Bang. Dan hanya menyerang secara kan katanya mau logika. Kata Abang, Tuhan kok ada banyak? Abang justru menertawai saya tadi kan. Loh, Tuhanmu dengan Tuhanku aja beda. Loh, iya, Abang tidak menyadari apa yang Abang lakukan. Berarti sebatas keimananmu ya setak di situ aja, hanya mempermasalahkan Tuhan itu ada berapa? Ini kan kita ngobrol tentang logika. Ya kalau logika Abang jalan kan berarti ya Tuhanmu dengan Tuhanku jelas berbeda. Berarti ada beberapa Tuhan di dunia ini. Kan gitu. Kenapa logika ini sulit diterima, Bang? Alasannya apa? Sebenarnya kalau kita bicara untuk membahas logika, ya tentunya logika Anda tidak bisa saya terima, dan logika saya begitupun juga tidak bisa diterima dengan Anda. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada perdebatan itu tidak akan, maksudnya kalau kita mengacu, ini kan sudah kalau kita, kan ada pengecualiannya, ada kalau kita ujung-ujungnya debat itu kan saling membenarkan apa yang menjadi ininya sendiri. Coba menurut Abang secara logika jalan kebenaran. Kita nggak usah dulu bawa agama. Secara logika Tuhan Abang dengan Tuhan saya sama nggak? Secara hakikat kamu ada nggak, Bang? Nggak ada. Kalau nggak ada, terus bagaimana dikatakan kamu manusia? Karena manusia itu hakikat, Bang. Makanya. Nah, gimana ini, Bang? Sebenarnya kamu masih belum jawab. Sebenarnya ada itu hakikatnya. Bisa kekal dan bisa tidak kekal, itu jawaban saya. Kok gimana kamu bilang nggak ada? Nggak bisa jawabannya. Wow, gimana sih, Bang? Saya ini bicara tentang realita, tapi Abang nggak bicara realita gitu. Aduh, ini kayak komedi man. Kita orang beri naruhnya asal kayak
turun aja Selalu menolak bakalan logika. meyakini orang yang ngeyel. Bukan gini, Tertan. Sebentar ya. Ini takutnya penontonku seolah-olah saya terpancing. Enggak. Dia mau bicara, saudara saya ini mau bicara apapun, saya tetap kepada keyakinan saya dan tidak pernah terpancing ataupun apa. Kita Yang kan penting cuma berbagi wawasan loh, berbagi logika. yang penting di sini tetap saya tidak akan pernah terpancing maupun diketawain atau di mana. Saya tidak akan pernah terpancing ataupun termakan, karena pada dasarnya di sini saya tidak mau mencela apapun agama dia.